Assalamualaikum, bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan baik ya. Hari ini kita akan belajar IPS. Negara Indonesia terkenal sebagai negara maritim atau disebut juga negara kepulauan. Secara astronomis, terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Dengan letak yang begitu strategis dan dikenal sebagai negeri kepulauan, ternyata Indonesia memiliki ribuan pulau hampir membentang dari Sabang sampai Merauke. Yuk kita intip ada pulau apa saja ya. Nah, ini dia pulau-pulau yang ada di negara kita. Ternyata banyak sekali ya. Namun, kendati pulaunya ada pulau besar, ada pulau kecil, pulau-pulau yang ada di Indonesia terbagi lagi ke dalam 5 pulau besar. Ada Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, serta Pulau Irian. Pulau Sumatera. Pulau Sumatera merupakan salah satu pulau terbesar yang ada di Indonesia. Pulau Sumatera bahkan menjadi pulau terbesar ke-6 yang berada di dunia. Dengan luas wilayah 473.606 km persegi. Pulau Sumatera terletak di bagian barat gugusan Kepulauan Nusantara. Di sebelah utara berbatasan dengan Teluk Benggala, di sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda, dan di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Di sebelah timur pulau, banyak sekali dijumpai rawa yang dialiri oleh sungai-sungai yang besar yang bermuara di sana. Antara lain ada Sungai Asahan, ada Sungai Siak, ada Sungai Kampar, Sungai Indragiri, ada Sungai Batanghari, ada Sungai Musi, Sungai Ogan, Lematang, Komering, serta sungai-sungai yang lain. Sementara beberapa sungai yang bermuara ke pesisir barat Pulau Sumatera, di antaranya Batang Tarusan dan Sungai Ketahun. Di bagian barat pulau terbentang pegunungan Bukit Barisan yang membujur dari barat laut ke arah tenggara dengan panjang lebih kurang 1.500 km. Sepanjang Bukit Barisan tersebut terdapat puluhan gunung, baik yang tidak aktif maupun gunung berapi yang masih aktif, seperti Gunung Geredong, Gunung Sinabung, Marapi dan Talang, Gunung Dempo, Gunung Kaba, dan Kerinci, serta gunung-gunung yang lain. Di Pulau Sumatera juga terdapat beberapa danau, di antaranya ada Danau Laut, ada Danau Laut Tawar, Danau Toba, Danau Singkarak, Danau Maninjau, Danau di atas, Danau di bawah, Danau Talang, Danau Kerinci, dan Danau Ranau. Ternyata Pulau Sumatera itu sangat luar biasa sekali ya. Nah, sekarang coba kita lihat apa saja yang ada di Pulau Jawa. Pulau Jawa hanya memiliki luas sekitar 126.700 km persegi. Kendati pulau ini bukan merupakan pulau terbesar, hanya berada di urutan kelima, namun Pulau Jawa merupakan pulau yang sangat padat dengan penduduk. Pulau Jawa di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa. Di sebelah timur, Pulau Jawa berbatasan dengan Selat Bali. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda, serta sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Dengan jumlah penduduk sekitar hampir 160 juta, pulau ini pulau berpenduduk terbanyak di dunia dan merupakan salah satu tempat terpadat di dunia.
Pulau Jawa dihuni oleh 60% penduduk Indonesia. Pulau ini menjadi sangat padat karena ibu kota Indonesia berada di Jakarta yang terletak di Pulau Jawa. Banyak sekali gunung-gunung yang ada di Jawa. Jawa adalah pulau yang relatif muda dan sebagian besar terbentuk dari aktivitas vulkanik. Deretan gunung-gunung berarti membentuk jajaran yang terbentang dari timur hingga barat pulau ini, dengan dataran endapan aluvial sungai di bagian utara. Pulau Jawa dipisahkan juga oleh selat dengan beberapa pulau utama, yakni Pulau Sumatera di barat laut, Pulau Kalimantan di utara, Pulau Madura di timur laut, dan Pulau Bali di sebelah timur. Sementara itu, di sebelah selatan, Pulau Jawa terbentang Samudra Hindia. Adapun gunung tertinggi di Pulau Jawa adalah Gunung Semeru dengan tinggi hampir mencapai 3.676 meter. Sedangkan gunung berapi, ada Gunung Merapi dan juga Gunung Kelud. Nah, sekarang coba kita lihat ada pulau apa lagi ya yang ada di Indonesia. Nah, ini dia Pulau Kalimantan. Pulau ini merupakan pulau terbesar yang berada di Indonesia. Tapi hati-hati, di sebelah atas Pulau Kalimantan ternyata dipisahkan juga ada negara Brunei Darussalam dan juga negara Malaysia. Ternyata tidak semua termasuk ke dalam Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan sendiri memiliki luas wilayah 743.330 km persegi. Dengan batas wilayah di sebelah barat dan barat laut berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Di sebelah timur laut berbatasan dengan Laut Sulu. Di sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Selat Makassar. Di sebelah selatan, Pulau Kalimantan berbatasan dengan Laut Jawa dan Selat Kalimantan. Sama halnya dengan pulau-pulau yang lain, ternyata di Pulau Kalimantan juga memiliki gunung dan juga sungai-sungai. Nah, sekarang coba kita lihat ya, gunung dan sungai apa saja yang terdapat di Pulau Kalimantan. Nah, gunung yang ada di Pulau Kalimantan ada Gunung Kinabalu dengan ketinggian 4.095 meter. 4.095 meter, ada Gunung Palung, Gunung Lumut, dan Gunung Liangpran. Sedangkan sungai yang ada di Kalimantan ada Sungai Kapuas, Sungai Barito, serta Sungai Mahakam. Nah, teman-teman semua pasti sering sekali mendengar Sungai Mahakam. Sungai Mahakam ini merupakan sungai terbesar yang ada di Kalimantan. Coba siapa yang pernah pergi melihat Sungai Mahakam? Nah, sekarang kita sudah tahu sebagian dari Pulau Kalimantan. Sekarang kita coba lihat ya, ada apa lagi di pulau selanjutnya. Pulau Sulawesi merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia dengan luas wilayah yang mencapai hampir 174.600 km persegi. Sulawesi adalah salah satu dari 4 kepulauan Sunda besar dan juga merupakan pulau terbesar ke-11 di dunia. Wow, luar biasa sekali. Dengan batas wilayah, di sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Pulau Kalimantan, di sebelah timur berbatasan dengan Pulau Halmahera dan Laut Arafuru. Sedangkan di sebelah selatan, Pulau Sulawesi berbatasan dengan Laut Bali dan Laut Jawa. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Laut Filipina. Nanti teman-teman bisa melihat sendiri ya di peta atau atlas yang ada di rumah. Di sebelah mana saja batasan-batasan dari Pulau Sulawesi. Nah, sekarang kita beranjak ke Pulau Papua. Ayo, siapa yang pernah mendengar Pulau Papua? Kalau mendengar Pulau Papua, pasti teman-teman semua ingat dengan lagu Apuse Kuku Dau. Nah, itu merupakan
salah satu lagu dari Papua. Nah, Papua ini adalah salah satu juga pulau terbesar yang ada di Indonesia. Pulau Papua ternyata merupakan pulau terbesar kedua setelah Pulau Kalimantan dengan luas wilayah 786.000 km persegi. Wah, ternyata sangat luas sekali ya teman-teman. Nah, coba kita lihat bagaimana dengan batas wilayahnya. Di sebelah utara, Pulau Papua berbatasan dengan Samudra Pasifik. Di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan Laut Arafuru. Di sebelah barat, Pulau Papua berbatasan dengan Kepulauan Maluku. Di sebelah timur, Pulau Papua berbatasan dengan Papua Nugini. Nah, ketika kalian mendengar Pulau Papua, pasti kalian teringat dengan Gunung Jayawijaya. Nah, betul sekali, di Pulau Papua ini ada gunung namanya Puncak Jaya. Ini merupakan salah satu gunung tertinggi di Pulau Papua. Selain ada pegunungan, di sana juga mengalir beberapa sungai. Di antaranya ada Sungai Baliem, ada Sungai Dikul, Sungai Dian, Sungai Kamudan, Sungai Lores, dan Sungai Memberamo. Nanti teman-teman, sesekali kalau ada kesempatan boleh berkunjung ataupun melihat bagaimana keindahan Pulau Papua. Nah, mungkin penjelasan tentang pulau-pulau yang ada di Indonesia cukup sampai di sana. Nanti teman-teman untuk bisa memahami, bisa melihat peta atau atlas yang ada di rumah sambil melihat bagaimana keadaan batas wilayahnya, serta gunung dan sungai apa saja yang ada di pulau-pulau tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana perubahan alam akibat perilaku manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Sama halnya seperti hewan dan tumbuhan. Kita memerlukan makanan, kita memerlukan minuman untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk bisa bertahan hidup. Nah, oleh sebab itu, manusia ketika membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akan memanfaatkan semua potensi yang ada di alam, terutama yang dimiliki oleh alam kita. Namun, manusia terkadang sering melupakan bahwa setelah mereka mengambil keuntungan dan manfaat yang ada di alam, sebaiknya mereka juga ikut menjaga dan melestarikannya. Namun sedikit sekali orang yang berpikiran demikian. Nah, sekarang kita akan belajar apa saja sih perilaku manusia yang dapat mengubah kondisi alam. Nah, yang pertama adalah membuang sampah sembarangan. Perilaku ini sering sekali terjadi di lingkungan sekitar kita. Bahkan mungkin terkadang kita juga sering membuang sampah sembarangan tanpa sengaja setelah makan karena merasa malas untuk membuang sampah ke tempatnya. Nah, ternyata perilaku ini bisa menyebabkan terjadinya banjir di kota-kota besar ketika musim hujan berlangsung. Apabila kita tidak menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, maka ini akan membuat fatal untuk kehidupan kita. Oleh sebab itu, buanglah sampah ke tempatnya. Perilaku kedua yang bisa berbahaya terhadap lingkungan alam kita adalah penggunaan pestisida secara berlebihan. Nah, seringkali para petani menginginkan hasil panen yang sangat maksimal. Terkadang sampai tidak menghiraukan betapa sangat bahayanya penggunaan pestisida. Penggunaan pestisida ini banyak sekali ditemukan pada mungkin tanaman buah-buahan ataupun tanaman sayuran.
Lama-kelamaan, tanaman pestisida yang disemprotkan ke tumbuhan tersebut ini akan merusak terhadap kesuburan tanah. Jika kesuburan tanah sudah tidak bagus, maka ini akan berpengaruh juga terhadap kerusakan alam kita. Yang ketiga, penggunaan kendaraan bermotor. Dewasa ini banyak sekali orang yang menggunakan kendaraan bermotor. Orang-orang sudah sangat jarang sekali yang berjalan kaki untuk menuju suatu tempat, bahkan tempat yang dekat sekalipun. Sehingga akibatnya banyak sekali asap-asap yang dihasilkan dari kendaraan bermotor tersebut. Jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan yang ada di sekitar jalan, maka ini akan sangat berbahaya sekali, terutama apabila dihisap asapnya tersebut oleh kita. Oleh sebab itu, penggunaan kendaraan bermotor ini sangat mengganggu sekali terhadap perubahan alam yang ada di sekitar kita. Yang keempat, pukat harimau adalah jala yang sangat besar yang memiliki lubang jaring yang sangat kecil. Alat ini mengakibatkan ikan-ikan kecil yang belum siap dikonsumsi ikut tertangkap. Akibatnya apa? Akibatnya proses regenerasi ikan menjadi terganggu. Sementara bahan peledak dan racun itu dapat merusak terumbu karang sebagai tempat tinggal ikan. Nah, jika kalian menemukan di daerah tempat kalian masih ada para nelayan yang menangkap ikan dengan menggunakan pukat harimau, racun, dan bahan peledak, maka harus diingatkan bahwa itu sangat berbahaya sekali terhadap ekosistem yang ada di laut tersebut. Mungkin demikian materi yang bisa kita pelajari pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.